wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Fitri dengan NPM 223510107 dari kelas 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur. Yang pertama, ini ada project files. Ini adalah tempat untuk menyimpan file script Jepar yang digunakan dalam project Neo 4J. Di bawahnya ini ada Jepar files. Ini untuk menampilkan daftar file Jepar yang berisi perintah untuk dijalankan dalam database Neo 4J. Dalam gambar ini, eh, ada satu file bernama load Movies Jepar. Load ini ada icon trash, itu digunakan untuk menghapus file script Jepar yang tidak diperlukan. Selanjutnya juga ada icon play, itu untuk menjalankan file load Movies Jepar langsung di Neo 4J di browser. File ini memungkinkan berisi script untuk memuat dataset file ke dalam database Neo 4J. Selanjutnya, cara menggunakan Neo 4J browser guides, kita bisa membuka panduan di Neo 4J dengan mengetik perintah berikut. Selanjutnya, pertama ini ada guide name. Nah, itu misalnya jika kita ingin melihat panduan dasar yang kita gunakan. Selanjutnya ada guide intro. Nah, ini itu untuk daftar panduan yang tersedia. Selanjutnya juga ada panduan tata caranya. Selanjutnya ini ada namanya guide concept. Guide concept ini adalah untuk menjelaskan konsep model property graph atau model data berbasis graph yang digunakan di Neo 4J. Selanjutnya ada guide Jepar. Ini adalah panduan dasar tentang Jepar query language, termasuk cara membuat, mencari, dan menghapus data. Selanjutnya ada guide movie graph. Eh, ini adalah contoh kasus pengguna database film, termasuk query rekomendasi menggunakan Jepar. Selanjutnya ada guide not with graph. Ini itu adalah panduan tentang bagaimana menerjemahkan dan mengimpor data hubungan ke dalam database graph. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada ikon fitur selanjutnya. Ini ada Help and Learn di Neo 4J browser. Bagian ini menyediakan bantuan dan dokumentasi untuk menggunakan Neo 4J. Berikut fitur-fitur yang tersedia. Pertama, ada tombol Send Feedback. Ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada tim Neo 4J. Selanjutnya ada perintah berguna, itu tersebut dengan useful comments. Ini adalah daftar perintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan atau informasi di Neo 4J. Selanjutnya ini ada icon help by topic. Ini menampilkan bantuan berdasarkan topik. Juga ada Jepar help. Ini menampilkan bantuan khusus untuk bahasa query Jepar. Selanjutnya ada help. Di sini ada help Jepar. Help Jepar ini adalah untuk menampilkan bantuan khusus untuk bahasa query Jepar. Ada help comments. Help comments ini adalah daftar semua perintah yang tersedia. Juga ada help case. Ini menampilkan shortcut atau key bindings untuk mempermudah navigasi. Selanjutnya ada history. Itu untuk menampilkan riwayat perintah yang telah digunakan. Ada call database. Ini ada call database skema visualization, itu untuk menampilkan skema database dalam bentuk grafis. Selanjutnya ada sysinfo, itu untuk menampilkan informasi sistem Neo 4J yang sedang berjalan. Selanjutnya ini ada dokumentasi link. Ada getting started with Neo 4J. Jadi kesimpulannya ini adalah fitur help learn di Neo 4J browser ini sangat membantu bagi pengguna yang ingin memahami Neo 4J lebih dalam, terutama bagi pemula yang masih belajar Jepar Query Language. Berikut penjelasannya tentang dari setiap fitur pada browser setting di Neo 4J. Pertama ada user interface, itu atau antarmuka pengguna. Pertama terdiri dari theme atau tema. Auto ini untuk menyesuaikan tema berdasarkan sistem. Ada normal, itu untuk menggunakan tampilan standar. Ada outline,
untuk tampilan lebih sederhana dengan batasan garis. Selanjutnya ada dark. Ini untuk mengaktifkan mode gelap untuk tampilan yang lebih nyaman di mata kode font, ligatures atau aktif atau tidak aktif. Jika diaktifkan, maka eh, ligatur font untuk tampilan kode yang lebih estetis atau enable multi-statement query editor aktif atau tidak aktif. Jika diaktifkan memungkinkan eksekusi beberapa perintah Ceper dalam satu editor. Selanjutnya ada preferences atau preferensi. Ini terdiri dari initial command to execute. Ini yang menentukan perintah default yang akan dijalankan saat Neo 4J browser dibuka. Misalnya, play start, connection time MS. Itu untuk menentukan batas waktu koneksi dalam milidetik sebelum permintaan dianggap gagal. Selanjutnya ada use rate transaction for Chaper queries aktif atau tidak aktif. Jika diaktifkan, maka menggunakan transaksi hanya untuk membaca data. Selanjutnya tiga ada result frames. Ini adalah bingkai hasil. Maksimum numbersnya of result frames. Selanjutnya ini ada menentukan jumlah hasil riwayat perintah yang disimpan. Scroll to top when adding frames aktif atau tidak aktifnya. Selanjutnya, di sini jika diaktifkan tampilan otomatis bergulir di atas saat bingkai hasil baru ditambahkan. Selanjutnya ada graph visualization. Ini adalah visualisasi graph atau initial node display. Ini untuk menentukan jumlah node awal yang akan ditampilkan dalam visualisasi graph. Maksimalnya neighbors from this interaction. Ini yang menentukan jumlah node awal yang akan ditampilkan dalam visualisasi graph. Max neighbors from this interaction. Itu untuk diperlihatkan saat berinteraksi dengan graph. Menentukan jumlah maksimum baris hasil yang ditampilkan dalam tampilan tabel. Itu adalah max record files-nya. Selanjutnya juga ada menentukan jumlah maksimum kolom yang bisa ditampilkan dalam satu rekaman. Itu aktif ataupun tidak aktif dalam connect result nodes-nya. Jika diaktifkan, node yang memiliki relasi akan secara otomatis terhubung. Jika tidak, maka tidak terhubung. Selanjutnya ada 5 produk analytics. Ini itu adalah untuk pengiriman data penggunaan dan laporan cache. Neo 4J ini mengumpulkan statistik penggunaan dan laporan error. Pengaturan ini dapat diubah pada versi desktop. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dari setiap bagian dalam tampilan you are running di Neo 4J browser. Selanjutnya ini di bagian ini pertama ada you are running versi yang digunakan. Neo 4J browser version itu versi browser Neo 4J yang sedang digunakan 5240. Neo 4J yang digunakan itu versi yang digunakan itu adalah versi server Neo 4J yang terhubung 5240 itu Enterprise dan Neo 4J browser changelog itu link ke catatan perubahan changelog untuk melihat pembaruan atau perbaikan pada versi saat ini. Selanjutnya ini build number. Nomor build ini dari versi yang digunakan 176. Build hash-nya itu identifikasi unik dari versi build 03E07B7 B29D61E8440. Build date-nya itu tanggal rilis versi yang digunakan. Misalnya tanggal 9/2/2024. Selanjutnya ada lisensi atau yang dikenal dengan lisensi itu seperti open source yang digunakan untuk Neo 4J. NTCL komersial itu adalah lisensi komersial yang berlaku jika menggunakan versi berbayar. Selanjutnya ini ada 3 participate. Itu berpartisipasi dalam komunitas. Neo 4J Community Forum itu adalah forum diskusi untuk pengguna Neo 4J. Stack Overflow itu adalah platform untuk bertanya dan mendapatkan jawaban seputar Neo 4J. Meetup Group itu adalah grup pertemuan lokal untuk berbagi pengalaman
tentang Neo 4J. Contribute code itu adalah penggunaan dapat berkontribusi dalam pengembangan kode Neo 4J atau Neo 4J browser. Email eh, ini adalah opsi untuk mengirimkan umpan balik terkait browser Neo 4J. Terima kasih. Itu adalah Neo 4J menghargai komunitasnya yang telah memberikan umpan balik, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pengembangan Neo 4J. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.